Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Hari sebelum berangkat sekolah kalian sarapan dulu nggak? Betul sekali. Harus selalu sarapan ya, karena apabila perut kosong konsentrasinya akan kurang. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin. Absen ya, kita absen dulu sebelum mulai. Alika, Fairuz, Gila, Yusuf. Alhamdulillah katanya dari semua ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan untuk Adila untuk menjadi dirigen di depan. Seluruh siswa dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya kita akan melakukan kelompok belajar Pancasila. Mas Rafa, hafalkan? Silakan. Kalian berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Siap? 1, 2, 3. Pancasila beriman dan berbakti pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia berdiri anak logam gotong royong mandiri kreatif dan bernalar fikir. Semangat. Silakan untuk duduk kembali. Nah anak-anak, untuk materi hari ini dalam P5 kita temanya tentang apa yang ada di depan? Gaya hidup berkelanjutan. Apa sih maksudnya gaya hidup berkelanjutan? Nah kita lihat. Nah gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa
tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Coba siapa yang membacain definisi gaya hidup berkelanjutan? Siapa yang mau? Silakan, ada yang mau membacakan definisinya? Iya, silakan Nabila, atau membaca. Gaya hidup berkelanjutan adalah pemaksaan tindakan dengan kesadaran kemudian berpikir termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan. Nah, jadi gaya hidup berkelanjutan ini adalah gaya hidup kalian yang benar-benar berdampak positif atau negatif untuk masa depan. Contoh dalam perihal makanan, dalam perihal hemat daya listrik, hemat air dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari di gaya hidup berkelanjutan. Nah, sedangkan tujuan gaya hidup berkelanjutan adalah, silakan ada yang mau baca? Laika, silakan. Nah, seperti itu. Jadi gaya hidup berkelanjutan ini benar-benar kehidupan sehari-hari kalian, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Benar-benar kita harus memanfaatkan apa yang kita punya dengan sebaik mungkin, dari makanan, dari misalnya apa ya tadi, air, listrik juga sama sumber daya alam. Jadi gimana caranya kita benar-benar memanfaatkan sebaik mungkin. Kita akan belajar di tema yang satu ini, yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Lanjut. Gaya hidup, kita akan mencoba menerapkan beberapa gaya hidup berkelanjutan. Di sini ada yang pertama tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Di sini diajak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan menggantinya dengan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti tas kain, botol air reusable, atau wadah makanan dari bahan yang dapat digunakan kembali. Maksudnya apa? Contohnya pengurangan sampah plastik, yaitu di sekolah kita kan diterapkan untuk semua siswa itu membawa alat makan dan minumnya masing-masing. Sudah diterapkan kan? Insya Allah dengan menggunakan ini kita dapat mengurangi sampah plastik. Dan di TPA SMP Negeri 3 Subang tidak akan terlalu penuh menumpuk dengan kita menggunakan alat makan yang bisa digunakan kembali, seperti Tupperware dan kotak nasi. Untuk yang kedua, dalam gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang kampanye pengelolaan sampah dan daur ulang. Sedangkan untuk gaya hidup berkelanjutan poin 2, yaitu tentang apa? Di sini kalian kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengolahan sampah, seperti memisahkan sampah organik dan non-organik. Karena apabila tercampurnya sampah non-organik dengan organik, itu akan menyebabkan, bahkan bisa menyebabkan jaringan kimia di daerah mana, di daerah Jawa atau di daerah mana. Karena kumpulan sampah itu di TPA meledak, meleduk, gara-gara ya dicampurnya yang organik dan non-organik. Jadi sekarang jadi untuk poin kedua
kalian diajarkan untuk membuang sampah dengan cara yang tepat antara organik dan non organik. Untuk sekarang yang ketiga, apa? Tentang apa yang ketiga? Menanam pohon atau green space. Mengadakan kegiatan penanaman pohon sekitar lingkungan sekolah, rumah, atau komunitas sebagai upaya untuk meningkatkan ruang terbuka hijau dan mengurangi polusi udara. Manfaat dari green space, insya Allah di lingkungan sekolah kita akan udaranya segar. Kita belajar akan terasa nyaman. Dan alhamdulillah juga sekolah kita meskipun di tengah-tengah kota, tapi cukup jauh dari jalan raya. Jadi kita agak jauh juga dari polusi udara yang disebabkan dari apa? Asap kendaraan bermotor maupun mobil. Sekarang yang ke tentang apa sana? Hemat energi ini mengajak semua orang untuk menghemat penggunaan energi di rumah atau di sekolah dengan cara-cara sederhana seperti halnya mematikan lampu, alat elektronik yang telah digunakan dan tidak digunakan, menggunakan peralatan listrik hemat energi, serta memanfaatkan sumber energi terbarukan. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya seperti cuaca sekarang sedang musim penghujan, apabila masih bagi kalian kondisi kelasnya poek atau gelap, silakan boleh nyalakan lampu. Tapi kalau misalnya cuacanya sedang baik, sedang bagus, kan di sini pasti terang, silakan boleh nyalakan lampu. Jangan sampai meskipun terang kalian nyalain lampu. Lampu di sini tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Di sini kita mempelajari kita harus menghemat energi, terutamanya kalau misalnya tentang kampanye hemat energi. Paham semua? Program yang tentang program berkelanjutan. Siswa diajak untuk memakan makanan dengan membeli sesuai kebutuhan. Apa penjelasannya sana? Mengajak peserta untuk mengkonsumsi makanan yang lebih ramah lingkungan. Nah, di sini dalam kali ini yang kelima kita diajak untuk memakan makanan yang sehat. Jangan membeli makanan yang terlalu banyak micinnya. Jangan terlalu banyak membeli makanan yang banyak minyaknya, karena itu semua dapat mengurangi pemikiran kalian, dapat mengurangi kesehatan kalian. Contoh, kebiasaan anak perempuan itu adalah senang yang pedas-pedas. Siapa yang di sini sering makan seblak? Ya enggak? Kadang perempuan kalau lapar itu bukan makan nasi, tapi malah makan seblak. Dan akhirnya mereka mengeluh kenapa? Mengeluh sakit perut, mah. Itu semuanya dikatakan karena kelalaian dia sendiri. Udah tahu perutnya gampang mah, tapi memakan makanan yang tidak sehat.
Paham? Yang ke tentang apa? Penggunaan transportasi ramah lingkungan. Di sini diajak untuk memilih transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Contoh, misalnya kalau rumah kalian di belakang sekolah, udah jalan kaki aja. Kalau misalnya rumah kalian agak dekat ke sekolah, masih bisa pakai sepeda, udah pakai sepeda aja. Jangan sampai rumah kalian cuma di belakang, kalian menggunakan motor. Rumah kalian cuma dekat sekolah, misalnya beberapa kilometer di sekolah, contoh 1 kilometer misalnya, kalau masih bisa pakai sepeda aja, daripada kalian harus menggunakan kendaraan pribadi. Karena untuk safety, untuk keselamatan lebih minim dibanding dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pagi-pagi udah mandi, udah sibuk kesana kesini untuk mencari rezeki. Tak peduli badan capek, pegal-pegal mata masih ngantuk. Lebih hemat dalam menggunakan air dengan cara-cara sederhana seperti menutupkan saat tidak digunakan, memperbaiki kebocoran, dan menggunakan teknologi hemat air. Jadi sebisa mungkin dan biasakan ketika kita menggunakan air keran di sekolah maupun di rumah, tutuplah kalau sudah pemakaian. Jangan sampai kalian habis pakai lalu tinggalkan, otomatis kalian menghambur-hamburkan air. Itu sangat tidak diperkenankan. Negatifnya gini, apabila nanti kita kan sekarang musim hujan nih, nanti setelah hujan pasti kita memasuki musim panas, musim kemarau. Kalau misalnya di daerah dataran yang rendah itu biasanya kurang air. Nah, apabila kalian menggunakan air secara boros, bisa-bisa air kalian atau sumur kalian yang ada di rumah maupun di sekolah akan mengakibatkan kekeringan. Makanya gunakanlah air sebaik mungkin. Paham? Pembelajaran tentang apa judulnya tadi teh? Hidup berkelanjutan. Apa yang kalian dapatkan dari penjelasan pemaparan materi dari Bapak? Ada yang mau jawab? Tadi dapat apa aja? Silakan. Intan, apa yang kamu dapat tadi? Ya, terus? Iya, betul sekali. Siapa lagi? Ada yang mau? Silakan. Arika. Iya, betul. Siapa lagi? Ada yang mau? Silakan, Aika. Iya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan
kita dapat melaksanakan apa yang Bapak sampaikan tadi, dari mulai hemat air, hemat listrik, cermat dalam memakan yang kalian makan, transportasi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.